Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Agustina dengan nomor induk mahasiswa 122110016, kelas PPKN Mapagi, dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran, dosen pengapu Bapak Dr. Idam Azwar, Magister Pendidikan. Baiklah, soal UTS pertama yaitu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry Randall White dan David Kerr. Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Yang pertama, menurut Henry Randall White, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antar manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. Dalam definisi ini, White menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membantu individu memahami hubungan antar manusia dan antar manusia dengan negaranya, serta membangun kesadaran tantangan kewarganegaraan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menurut David Kerr dalam bukunya Citizen Education, An International Comprehension 1999 mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam definisi ini, Kerr menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan generasi muda dan menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipatif dalam proses demokrasi. Selanjutnya, kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Kesamaan utama antara definisi White dan Kerr adalah bahwa keduanya menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membantu individu memahami dan membangun kesadaran tentang kewarganegaraan, dan tanggung jawab keduanya juga menekankan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipatif. Perbedaan utama antara definisi White dan Kerr adalah bahwa White lebih fokus pada aspek teoritis dan filosofis dari pendidikan kewarganegaraan, sementara Kerr lebih fokus pada aspek praktis dan aplikatif. White juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membantu individu memahami hubungan antar manusia dan antar manusia dengan negaranya, sedangkan Kerr lebih fokus pada peran pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipatif dalam proses demokrasi. Baiklah, soal kedua itu adalah berikan 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kelas. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi yang meminta siswa untuk mengembangkan proyek yang relevan dengan materi yang dipelajari. Cara penerapannya, awalnya guru harus memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa tentang bagaimana mengembangkan proyek yang relevan dengan materi yang dipelajari. Kedua, siswa kemudian dapat bekerja secara independen atau dalam tim untuk mengembangkan proyek. Yang ketiga, guru dapat memberikan umpan balik dan bimbingan selama proses pengembangan proyek. Yang keempat, proyek selesai dapat dipresentasikan di depan kelas atau acara-acara lain. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis simulasi atau simulation based learning. Pembelajaran berbasis simulasi adalah strategi yang diminta siswa untuk berpartisipatif dalam situasi yang mirip dengan situasi nyata, namun dalam lingkungan yang aman dan kontrol. Cara penerapannya, guru harus mempersiapkan lingkungan yang sesuai dengan simulasi.
termasuk bahan-bahan yang diperlukan dan aturan-aturan yang harus diikuti. Kedua, siswa kemudian dapat berpartisipatif dalam simulasi dengan peran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, guru dapat memberikan umpan balik dan bimbingan selama simulasi. Yang keempat, simulasi yang selesai dapat dipresentasikan di depan kelas atau di acara-acara lainnya. Pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis media sosial atau biasa disebut dengan social media based learning. Pembelajaran berbasis media sosial adalah strategi yang diminta siswa untuk menggunakan media sosial sebagai sarana belajar. Cara penerapannya, yang pertama, guru harus memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa tentang bagaimana guru menggunakan media sosial secara efektif dan untuk belajar. Yang kedua, siswa kemudian dapat membuat postingan di media sosial yang terkait dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, guru dapat memberikan umpan balik dan bimbingan selama proses pembuatan postingan. Yang keempat, postingan yang selesai dapat dipresentasikan di depan kelas. Baiklah, soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Rogers Everett. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, menurut Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai penemuan yang baru dan signifikan yang dapat menggantikan teknologi yang telah ada dan penemuan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bukunya The Theory of Economic Development 1901. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, inovasi dapat berarti pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kewarganegaraan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menurut Rogers Everett mendefinisikan inovasi sebagai penemuan yang baru dan signifikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan penemuan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bukunya Diffusion of Innovation pada tahun 1962. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, inovasi dapat berarti pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kewarganegaraan dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan partisipasi siswa dalam proses demokrasi. Kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Kesamaan utama antara definisi Schumpeter dan Rogers adalah bahwa keduanya menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keduanya juga menekankan bahwa inovasi harus signifikan dan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Perbedaan utama antara definisi Schumpeter dan Rogers adalah bahwa Schumpeter lebih fokus pada aspek teknologi dan efisiensi, sedangkan Rogers lebih fokus pada aspek sosial dan partisipasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Schumpeter's definisi dapat diterapkan dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif, sedangkan Rogers definisi dapat diterapkan dalam pengembangan metode pembelajaran yang meningkatkan partisipasi siswa dalam proses demokrasi. Soal yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi.
Manfaat pembelajaran proses proyek dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata dan mendorong mereka untuk berpikir secara kritis. Kedua, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja secara kolaboratif, sedangkan dengan teman-teman mereka untuk menciptakan produk atau layanan dari suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang demokrasi. Melalui proyek-proyek yang terkait dengan demokrasi, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi. Contoh proyek untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang demokrasi. Yang pertama ada simulasi pemilihan umum. Siswa dapat melakukan simulasi pemilihan umum di kelas di mana saja mereka mempelajari proses pemilihan umum. Yang kedua, penelitian tentang sistem pemerintahan. Siswa dapat melakukan penelitian tentang berbagai sistem pemerintahan di dunia seperti demokrasi parlementer, presidensial, atau campuran. Mereka dapat membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, serta mempresentasikan hasil penelitian mereka kepada teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, diskusi dan debat tentang isu-isu konvensional. Siswa dapat memilih isu konvensional yang berkaitan dengan demokrasi, seperti hak asasi manusia, kebersamaan pendapat, atau kesetaraan gender. Mereka dapat melakukan diskusi dan dapat mengenai isu-isu tersebut, mempresentasikan argumen mereka, dan belajar untuk mendengarkan dan menghormati pandangan orang lain. Soal kelima atau yang terakhir, sebutkan dan jelaskan dua metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Yang pertama, ada tes. Tes adalah metode penilaian yang paling umum digunakan dalam pendidikan. Tes dapat berupa tes tulis, tes lisan, atau tes online. Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep dan teori yang diajarkan. Tes dapat berupa soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, atau jawab singkat. Tes ini dapat membantu guru dalam mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami materi yang diajarkan dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua ada penugasan. Penugasan adalah metode penilaian yang lebih efektif dan interaktif. Penugasan dapat berupa tugas individu atau kelompok yang diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas yang terkait dengan materi yang diajarkan. Penugasan dapat membantu guru dalam mengetahui berapa jauh siswa dapat menerapkan konsep dan teori yang diajarkan dalam situasi nyata. Penugasan juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam keduanya, metode penilaian dapat membantu guru dalam mengetahui berapa jauh siswa telah memahami materi dan diajarkan dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa. Baik, mungkin itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.